Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang beriman, salah satu puasa sunnah yang dianjurkan dalam Islam adalah melakukan puasa selama 6 hari di bulan Syawal atau biasa disebut dengan puasa sunnah Syawal. Puasa ini dimulai sejak 2 Syawal atau tepat selang sehari setelah Hari Raya Idul Fitri. Rasulullah SAW sendiri pernah menjelaskan bahwa orang yang melakukan 6 hari puasa Syawal setelah 1 bulan puasa Ramadan, maka ia akan memperoleh pahala senilai 1 tahun berpuasa. Dalam satu hadis beliau bersabda, "Barang siapa yang berpuasa Ramadan kemudian dilanjutkan dengan 6 hari dari Syawal, maka seperti pahala berpuasa setahun." Hadis riwayat Muslim. Berikut adalah 5 keutamaan puasa sunnah Syawal. 1. Penyempurna puasa Ramadan. Salah satu manfaat ibadah sunnah adalah sebagai penyempurna ibadah fardu. Sebagaimana sholat sunnah rawatib, qobliyah, dan ba'diyah yang bisa menjadi penyempurna bagi sholat fardu. Demikian juga puasa sunnah Syawal bisa menjadi penyempurna puasa Ramadan. 2. Pahala puasa 1 tahun. Dalam Al-Quran surat Al-An'am ayat 160 dijelaskan bahwa setiap satu amal ibadah akan dibalas pahala 10 kali lipatnya. Mengacu pada penjelasan ini, jika dikalkulasikan maka 1 bulan puasa Ramadan dikali 10 sama dengan 10 bulan. Kemudian 6 hari puasa Syawal dikali 10 sama dengan 2 bulan. Jadi 10 bulan ditambah 2 bulan sama dengan 12 bulan atau 1 tahun. 3. Tanda diterimanya puasa Ramadan. Salah satu ciri-ciri diterimanya amal ibadah adalah konsistensi melakukan ibadah yang lain setelah ibadah pertama selesai. Begitupun dalam puasa Ramadan. Salah satu ciri-ciri diterimanya puasa Ramadan adalah seseorang melakukan puasa sunnah Syawal setelahnya. 4. Sebagai tanda syukur. Melakukan puasa sunnah Syawal merupakan bukti syukur seorang hamba karena selama bulan Ramadan telah memperoleh anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik berupa ibadah-ibadah yang bisa dijalani di dalamnya atau ampunan yang dijanjikan bagi orang yang beribadah selama bulan Ramadan. Rasulullah SAW bersabda, yang artinya, siapa saja yang berpuasa Ramadan dengan dasar iman dan berharap pahala dan ridho Allah, maka dosanya yang lalu akan diampuni. Dalam riwayat lain, siapa saja yang menghidupkan malam hari di bulan Ramadan dengan dasar iman dan berharap pahala dan ridho Allah, maka dosanya lalu akan diampuni. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. 5. Menjaga konsistensi ibadah. Selesainya bulan Ramadan bukan berarti ibadah-ibadah di dalamnya terputus. Umat muslim dianjurkan untuk tetap menjaga konsistensi ibadah tersebut. Salah satunya adalah dengan berpuasa sunnah Syawal sebagai bukti konsistensi puasa yang sudah dilakukan selama Ramadan. Sahabat yang beriman, itulah 5 keutamaan puasa di bulan Syawal. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang beriman, amalan penting di bulan Syawal tidak hanya puasa 6 hari saja. Selain keistimewaan puasa 6 hari yang sangat besar pahalanya, kita juga bisa mendapatkan berbagai keistimewaan lainnya di salah satu bulan terbaik setelah bulan Ramadan ini. Apalagi pada bulan Syawal, seorang muslim dianjurkan untuk semakin meningkatkan ibadah dan amalan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, amalan pada bulan Ramadan tidak hanya berakhir di bulan puasa saja, namun terus berkelanjutan dan ditingkatkan pada bulan Syawal. Lantas, apa saja amalan penting yang dapat dilakukan di bulan Syawal? Berikut ulasannya. 1. Puasa 6 hari di bulan Syawal. Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, amalan penting di bulan Syawal yang pertama tentunya adalah puasa 6 hari. Salah satu amalan penting di bulan Syawal ini biasanya dilakukan mulai hari kedua bulan Syawal. Karena di hari pertama, yaitu saat Hari Raya Idul Fitri, diharamkan untuk melaksanakan ibadah puasa. Setelah menjalani puasa selama 1 bulan penuh pada bulan Ramadan,
Puasa 6 hari di bulan Syawal ini menjadi pelengkap atau penyempurna amalan pada bulan Ramadan. Walaupun biasanya dilakukan pada hari kedua bulan Syawal. Namun banyak juga yang melaksanakan ibadah puasa 6 hari di bulan Syawal ini pada minggu kedua bulan Syawal. Hal ini disebabkan karena minggu pertama Syawal kebanyakan orang masih merayakan Hari Raya Idul Fitri dengan bersilaturahmi ke rumah keluarga maupun teman. Saat bersilaturahmi ini biasanya disertai dengan makan dan minum dalam rangka lebaran. Keutamaan puasa Syawal terdapat dalam hadis yang diriwayatkan Muslim. Hadis itu berasal dari Abu Ayyub Al-Ansori yang pernah mendengar sabda Nabi Muhammad SAW. Barang siapa yang berpuasa Ramadan, kemudian berpuasa 6 hari di bulan Syawal, maka dia berpuasa seperti setahun penuh. Hadis riwayat Muslim. Dengan keutamaan puasa 6 hari di bulan Syawal, tentunya akan sangat merugi bila seorang muslim tidak memanfaatkan salah satu keistimewaan bulan Syawal ini. Dengan hanya mencukupkan bulan puasa dengan puasa 6 hari di bulan Syawal membuat kita mendapatkan pahala seakan berpuasa setahun penuh. Maka dari itu, puasa 6 hari di bulan Syawal merupakan salah satu keistimewaan bulan Syawal yang paling besar pahalanya bagi umat Islam, walaupun merupakan ibadah sunnah. Melaksanakan puasa 6 hari di bulan Syawal juga merupakan wujud rasa syukur dan memohon ampunan kepada Allah bagi seluruh umat muslimin. 2. Menikah di bulan Syawal. Amalan penting di bulan Syawal berikutnya adalah melaksanakan pernikahan. Tentunya kamu tidak asing lagi dengan keistimewaan bulan Syawal yang satu ini. Pasalnya sering sekali setelah Hari Raya Idul Fitri banyak umat Islam yang melaksanakan pernikahan. Menikah pada tanggal berapapun dan pada hari apapun di bulan Syawal merupakan suatu kebaikan bagi yang melaksanakannya. Seperti yang dikisahkan dalam hadis Muslim dari istri Rasul Aisyah radhiyallahu anha. Rasulullah SAW menikahiku saat bulan Syawal dan mengadakan malam pertama dengan aku di bulan Syawal. Manakah istri beliau yang lebih mendapatkan perhatian selain aku? Hadis riwayat Muslim dan An-Nasai. Jadi menikah di bulan Syawal merupakan salah satu sunnah Rasul di mana Nabi Muhammad menikah pada bulan Syawal. 3. Silaturahmi di bulan Syawal. Bersilaturahmi merupakan salah satu ibadah yang tidak asing lagi di bulan Syawal. Salah satu amalan penting di bulan Syawal ini biasanya dilakukan dengan berbagi kegiatan seperti mudik ke kampung halaman dan saling bermaafan dengan keluarga, tetangga, dan teman-teman. Jadi tidak heran lagi bila bulan Syawal begitu istimewa dengan menjadi salah satu bulan di mana kebanyakan umat muslim bersilaturahmi. Bulan Syawal merupakan bulan yang penuh berkah dan ampunan dari Allah dengan bersilaturahmi dan bermaaf-maafan yang dilaksanakan oleh seluruh umat Islam. 4. I'tikaf di bulan Syawal. Melakukan i'tikaf atau berdiam diri di dalam masjid merupakan salah satu amalan penting di bulan Syawal. Maksud berdiam diri ini tentunya bukan hanya berdiam diri saja di dalam masjid tanpa melakukan apa-apa. Berbagai amalan dan ibadah dapat dilakukan selama beriktikaf. Iktikaf merupakan cara seorang hamba lebih mendekatkan diri kepada Allah dengan berzikir, melaksanakan sholat 5 waktu dan sholat sunat serta membaca Al-Quran. Biasanya iktikaf dilaksanakan seminggu terakhir di bulan Ramadan. Pelaksanaan iktikaf banyak yang dilakukan saat malam hari saja. Ada juga yang benar-benar melaksanakannya seharian penuh tanpa keluar dari masjid kecuali untuk makan. Iktikaf ternyata bisa juga dilaksanakan di bulan Syawal. Apabila pada bulan Ramadan kamu tidak sempat melaksanakannya, jadi amalan penting di bulan Syawal selanjutnya adalah sebagai waktu untuk mengganti ibadah iktikaf yang terlewat atau tidak sempat dilaksanakan saat bulan Ramadan. 5. Sholat malam dan ibadah sunnah lainnya. Tentunya di bulan Ramadan kita sudah terbiasa melaksanakan berbagai ibadah sunnah. Hal ini tentunya harus tetap dijaga di bulan-bulan berikutnya. Justru dengan adanya bulan Ramadan, kita dapat terbiasa melaksanakan berbagai ibadah sunnah yang biasanya jarang kita lakukan. Amalan penting di bulan Syawal ini adalah menjaga sholat malam dan ibadah sunnah lainnya. Karena sesungguhnya mengamalkan sholat malam sesudah sholat wajib membawa kebaikan bagi diri kita sendiri. Untuk itu, ada baiknya jika seluruh amalan sunnah yang biasanya dilakukan selama bulan Ramadan jangan sampai terputus saat bulan Syawal.
Bulan Syawal hadir sebagai penyempurna dan penambal amalan-amalan yang tidak dapat dilaksanakan saat bulan Ramadan. 6. Bersedekah di bulan Syawal. Amalan sunnah selanjutnya yang bisa dilakukan di bulan Syawal adalah bersedekah. Selain mendapatkan pahala yang berlimpah, sedekah juga ternyata memiliki manfaat lain untuk diri kita. Diketahui, sedekah mampu meningkatkan rasa empati seseorang, menghindarkan dari sifat kikir, melancarkan rejeki, melatih pikiran positif, dan meningkatkan rasa syukur. Tak hanya bermanfaat untuk kita, namun uang yang disedekahkan juga akan sangat bermanfaat bagi penerimanya. 7. Bertakbir. Terakhir adalah bertakbir. Membaca takbir sama juga dengan berzikir. Oleh karena itu tidak ada larangan dalam bertakbir selama dalam batasan wajar. Takbir terbagi dua macam, yakni takbir mursal dan takbir muqayyad. Takbir mursal adalah pembacaan takbir yang tidak terikat waktu sehingga dianjurkan sepanjang malam, seperti takbir di malam Idul Fitri dan Idul Adha. Sedangkan takbir muqayyad adalah takbir yang terbatas pada waktu, seperti pembacaan takbir setiap selesai sholat 5 waktu selama hari raya Idul Adha dan hari Tasyrik 11, 12, dan 13 Zulhijjah. Sahabat yang beriman, itulah ketujuh amalan sunnah di bulan Syawal yang dapat memperbanyak pahala kita. Semoga dapat diterapkan bersama keluarga di rumah. Amin. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah